Nah, memang sangat berbahaya sekali ya ucapan Rocky Gerung pada waktu itu yang menyebut Presiden Joko Widodo bajigur atau apapun lah. Di situ terlihat sangat berbahaya, yaitu kemungkinan ada skenario besar, yaitu ketika Rocky Gerung berani mengatakan hal tersebut. Nah, kita ingat pada Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan bahkan juga Pilkada 2017. Ya, seolah-olah pendukung capres-capres tertentu dibuat terpecah dan bahkan juga polarisasi. Di Pilpres 2019 saja kita masih terasa dampaknya dari Pilpres 2014 dan 2019. Masyarakat terpolarisasi pada saat itu. Nah, akhirnya Presiden Joko Widodo dengan kebijakannya yang menurut saya keren sekali, yaitu mengangkat Prabowo Subianto menjadi Menhan dan juga membentuk koalisi yang sangat keren sekali. Akhirnya pada saat ini masyarakat Indonesia sudah cool down. Artinya apa? Artinya saat ini sudah damai, ayem. Tetapi saat ini lagi-lagi Rocky Gerung membuat perpecahan tersebut, yaitu dengan menyebut Presiden Joko Widodo yang seperti itu. Nah, saya jadi penasaran, Rocky Gerung ini pendukung capres siapa sih? Kok sampai berani menyebut Presiden Joko Widodo seperti ini? Nah, kalau dari kalimat di sini, yaitu bahkan mengkritik Ganjar tidak punya gagasan. Artinya kalau di sini Rocky Gerung pasti tidak mendukung Ganjar Pranowo, karena Ganjar Pranowo adalah representatif dari Presiden Joko Widodo. Seperti ini. Orang tanya apa gagasan Ganjar? Nggak ada. Kenapa? Ganjar bilang saya akan ikuti apa yang diinginkan Presiden. Kan gagasan dia adalah mengikuti gagasan Presiden. Konyolnya di situ kan. Demikian juga partai-partai lain tuh. Nah, bahkan di sini yaitu ketika Only News Doang Warto di sini mengomentari dari video Denny Siregar di sini. Bahkan ya di balik baju dari Rocky Gerung di situ adalah Aku Demokrat. Rocky Gerung ternyata pendukung berat Partai Demokrat yang bertugas khusus menyerang, mendiskreditkan, dan mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Jokowi. Nyinyiran kepada Presiden Jokowi sangat luar biasa, sudah mengesampingkan adab dan juga etika. Ya, kita kan orang Indonesia ya, seharusnya menjunjung adab dan etika. Apalagi itu juga Presiden Republik Indonesia. Kita lihat kerja-kerjanya sudah membuahkan hasil di periode kedua ini. Bahkan infrastruktur sedemikian masif dibangun di pelosok negeri. Dan bahkan yang paling ngeri adalah kereta cepat. Kereta cepat juga saat ini sudah beroperasi. Bayangkan, sesuai rencana, sesuai target. Bayangkan, kereta cepat loh, ini kereta cepat. Kita tidak bisa membayangkan kereta cepat. Akhirnya Indonesia mempunyai kereta cepat. Kita seharusnya bangga lah. Ya, utang-utang soal utang. Kita tidak memikirkan aset Indonesia saat ini juga sudah naik 3 kali lipat. Artinya apa? Artinya kalau dilihat dari komposisi hutang dan aset, maka hutang tersebut menurut saya juga sudah tertutup dengan nilai aset di Indonesia yang mencapai 12 triliun. Bayangkan. Jadi di sini sudah jelas lah, yaitu Rocky Gerung adalah mendukung dari capres Anies Baswedan. Apalagi di sini juga tertulis Aku Demokrat. Otomatis lah. Apalagi Demokrat saat ini juga sudah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024. Nah, bahkan ditambah dengan berita ini, yaitu ex-pimpinan KPK hingga Rocky Gerung dukung Anies capres 2024. Di sini sudah jelas ya. Jadi arah dukungan dari Rocky Gerung di sini. Di sini mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Saud Situmorang, menghadiri deklarasi relawan kuning, hijau, biru KIB untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden capres 2024. Jadi pertanyaannya, Saud ngapain di sini? Jawabannya, ya untuk presiden yang berintegritas lah, kata Saud saat menjadi narasumber dalam acara yang digelar di Hotel Century. Saud mengatakan, sejak masih menjabat di KPK, dirinya yakin Anies akan menjadi presiden. Menurutnya, Anies sanggup membawa Indonesia menghadapi tantangan di masa depan. Sementara Rocky Gerung meyakini Anies akan menjadi presiden dan berkantor di Istana Merdeka. Rocky menyebut pertemuan relawan pendukung Anies yang tergabung dalam sekber KIB ini merupakan konsolidasi masa depan. Nah, jadi di sini jelas ya, yaitu bisa jadi Rocky Gerung semakin panik ya. Karena apa? Karena elektabilitas Anies Baswedan di setiap lembaga survei, kecuali lembaga survei yang kemarin adalah lembaga Australia, kemarin bahkan menyebut ya masyarakat Indonesia mayoritas menginginkan perubahan, ya kecuali itu saja. Tetapi kalau lembaga survei di Indonesia yang kredibel itu rata-rata menempatkan posisi Anies Baswedan di urutan nomor 3. Ya, kemungkinan itu ya kepanikan dari Rocky Gerung. Ya walaupun sih pendukung-pendukung Anies Baswedan bahkan kemarin berbicara yaitu hasil survei tersebut pesanan atau apapun, tetapi terlihat dari kepanikan Rocky Gerung di sini.
terlihat panik sekali, bahkan menyebut Presiden Joko Widodo sesuatu yang tidak pantas kepada orang nomor satu di Indonesia yang memiliki tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 90% dan bahkan tingkat kepuasan kinerja mencapai 82%. Tetapi Rocky Gerung menyebut hal demikian. Menurut saya, politik Rocky Gerung tersebut saat ini di Pilpres 2024 menurut saya juga akan sia-sia, karena masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas. Masyarakat tidak mau terpolarisasi seperti Pilpres 2014 dan 2019. Sudah enek, sudah jengah lah dengan semua itu. Jadi menurut saya kalau bahasa Rocky Gerung tidak dibenahi, maka akan menyungsepkan capres yang didukung oleh Rocky Gerung sendiri. Ya, saya juga sudah bisa menebak lah ke arah mana Rocky Gerung akan mendukung capres pada Pilpres 2024. Ya, di sini sudah tertebak lah, yaitu Rocky Gerung ternyata dukung Anies capres 2024. Sangat berbahaya sekali ya ketika ucapan Rocky Gerung seperti itu dan banyak yang mendukung, bahkan banyak yang sorak-sorak bertepuk tangan pada saat Rocky Gerung menyampaikan hal seperti itu. Bayangkan kebencian terhadap Presiden Joko Widodo sampai mendarah daging, padahal yang dilakukan Presiden Joko Widodo semata-mata untuk kepentingan rakyat. Bayangkan nikel setelah di stop itu juga membuahkan hasil dan bahkan juga memberi pemasukan untuk negara, yaitu mencapai ratusan triliun. Dan bahkan juga PT Freeport Indonesia yang sahamnya sudah diambil 51% juga sudah membuahkan hasil mengalir ke Indonesia. Kurang apa lagi coba? Ya kita tunggu sajalah 5 tahun 10 tahun ke depan pasti Indonesia akan maju. Nah, jadi kesimpulannya di sini yaitu ketika Rocky Gerung menyebut pada waktu itu menyebut Presiden Joko Widodo sebagai bajigur atau apa, menurut saya bentuk kepanikan, ekspresi kepanikan karena capres yang didukung untuk Pilpres 2024 ternyata dari survei perolehan elektabilitasnya ya sangat minim dan bahkan juga jauh di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Arab dan nyaman, emang nggak punya adab nih orang, sok suci, sok pinter padahal song kosong. Rocky Gerung di jalan yang benar dalam mengkritik, bicarakan Rocky Gerung. Dan bahkan di sini juga banyak yang menghujat Rocky Gerung karena statement-statement Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo ya seperti itu. Ya apapun lah, besok semoga saja Pilpres 2024 aman, adem, tidak ada gesekan-gesekan, masyarakat tidak terpolarisasi seperti Pilpres 2014 dan 2019. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menghadapi pemilu dengan damai.